Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami datang pada hari ini untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata atas kehidupan kami. Biar kami duduk diam bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain yang mendengarkan secara online. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kami yang mendengarkan semuanya, supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini tema khotbah saya adalah mengucap syukur. Apa? Saudara katakan kepada kiri kanan. Saudara mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melalaikan atau melupakan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sibuk dengan berbagai macam urusan. Kita sibuk dengan urusan sehari-hari sehingga melupakan segala kebaikan Tuhan. Hari ini tema khotbah firman Tuhan mengucap syukur, mengingatkan kita kembali bagaimana sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus,
kembali kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan melalui Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu. Dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berdoa dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin, saudara. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 mengingatkan kita supaya kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan jawaban-jawaban doa? Tuhan telah memberikan satu jawaban dari sebuah permasalahan, memberikan jalan keluar, memberikan keselamatan. Tahukah saudara, saudara dan saya telah dilindungi, telah diberikan segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan. Pemazmur berkata begitu indahnya dalam suatu puisi yang mengatakan bahwa kepada Tuhan aku berseru, kepada Tuhan aku melayangkan mataku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama di dalam Mazmur 138 berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ada berbagai macam cara kita melakukan atau mengekspresikan dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Apa artinya bersyukur? Dan kepada siapakah kita bersyukur? Lalu mengapa kita harus bersyukur? Seringkali kita menemukan kata bersyukur secara berulang-ulang di dalam kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Atau kita temukan di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan juga di dalam terjemahan King James, kita menemukan beberapa kata praise yang selalu berulang-ulang disebutkan, ditampilkan. Kita akan mengetahui di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata bersyukur ataupun praise memiliki beberapa arti. Kita akan menemukan artinya yang diikuti dengan ekspresi seperti berikut. Kita akan belajar, saudara, 7 macam praise, 7 macam ucapan syukur yang selalu diekspresikan di dalam bahasa Ibraninya. Yang pertama yaitu yada, yang berarti tangan terangkat. Yang kedua adalah toda, ucapkan syukur atau ucapan terima kasih kita dari mulut kita. Yang ketiga adalah sabak, nyanyi dengan teriakan. Yang keempat barak atau knee down atau bow down atau sujud menyembah. Yang kelima adalah zamar atau samar, memainkan alat musik. Yang keenam adalah tehilah,
menaikkan pujian. Yang ketujuh, halal, yaitu berlaku seperti orang gila di hadapan Allah. Masih ingat pada saat Daud pergi berperang dan menang, dan saat itu dia menari melompat-lompat seperti orang gila. Itulah yang dilakukan. Bentuk ucapan syukur kepada Allah dapat diekspresikan dengan 7 macam. Yang seperti saya sebutkan tadi. Bersyukur atau praise dalam bahasa Ibraninya adalah yada. Terdiri dari kata yod dan dalet. Yod digambarkan dengan tangan. Saya ulang lagi, yod digambarkan dengan tangan. Sedangkan dalet digambarkan dengan pintu. Yada yang berarti melemparkan atau throw. Atau diartikan dengan melemparkan tangan ke atas. Atau bisa disebutkan dengan mengangkat tangan, lift up hands. Di ayat yang pertama, kalau kita melihat begitu dalamnya pembedaan yang bahasa aslinya jelaskan bagi kita. Dari Daud, aku hendak bersyukur. Artinya Daud mengangkat tangannya kepada Allah. Dari Daud, aku hendak yada kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Bagi kita, kata bersyukur hanya bersyukur dan tidak bisa membedakan bentuk ekspresinya. Namun di dalam terjemahan bahasa Ibraninya dikatakan, aku hendak bersyukur, aku hendak mengangkat tanganku kepada Allah dengan segenap hatiku. Yada adalah ungkapan yang pertama ditemukan di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya kalau kita pintar atau pandai menggalinya, kita akan kaya akan pengertian demi pengertian mengenai firman Tuhan. Bersyukur atau praise atau yada, Raja Daud mengangkat tangannya kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan, terima kasihnya kepada Allah yang hidup. Bagaimana Allah mengasihi hidupnya, membela kehidupannya. Dengan segenap hatinya, Daud mengangkat tangan, menaikkan syukurnya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Seringkali kita banyak melupakan apa yang Tuhan telah kerjakan. Kita melupakan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesehatan. Kita memiliki keluarga yang begitu indah, begitu luar biasanya. Kita memiliki keuangan yang luar biasanya. Kita memiliki udara yang luar biasanya. Namun kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan pribadi kita. Kita melalaikan segala kebaikan Tuhan. Kita melupakan ucapan syukur kita yang harus kita berikan kepada Allah. Yada, bentuk ucapan terima kasih. Untuk ucapan kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau bertobat, bagaimana cara kita menghormati Allah yang begitu dahsyatnya, luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yada juga berarti mengakui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu melayangkan matanya untuk menolong. Pada saat kita, Daud, mengangkat tangan ke atas, mata Tuhan tertuju kepada Daud. Demikian juga pada saat kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan
sekuat tenaga, dengan segenap hati, maka mata Tuhan melayangkan kepada tangan-tangan yang terangkat. Yadah juga berarti berserah atau menyerah di tengah himpitan, ancaman, dan gangguan. Raja Daud sangat mengerti bahwa pertolongannya datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua, kemanakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Daud memiliki begitu banyaknya pasukan. Daud memiliki berbagai macam pengalaman. Daud memiliki segalanya. Namun yang ia pegang dengan sungguh-sungguh dan mengakui segala kebesaran Tuhan. Dia mengakui bahwa Allah yang telah sanggup menolong kehidupannya. Sudahkah kita mengetahui, bukan karena orang terdekatmu yang menolongmu, bukan karena bos kita yang menolong, bukan karena kepandaian, kepintaran, jabatan kita, tetapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita banyak belajar apa arti tentang bersyukur di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ke-8. Yaitu penyerahan total Raja Daud terhadap Tuhan. Lalu kepada siapa kita bersyukur? Di ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Yang menjadi pokok perhatian kita bukanlah tangan yang terangkat. Yang menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, kepada siapa rasa syukur kita tujukan. Subjeknya harus kepada siapa rasa syukur kita tujukan. Seperti pujian tadi mengatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Artinya subjeknya adalah Tuhan yang setia, yang sanggup menolong kehidupan kita. Allah yang dapat kita kenali adalah Allah yang memiliki kasih dan kesetiaan. Di dalam ayat yang kedua, begitu dalamnya ayat ini, sehingga kita dapat mengenali siapakah Allah yang kita tujukan untuk kita naikkan syukur kita. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setiamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ada satu kalimat, karena kasih-Mu dan karena setiamu. Allah yang dapat kita kenali adalah Allah yang memiliki kasih dan memiliki kesetiaan. King James, terjemahan ini mengatakan ada loving kindness dan the truth. Kalau saudara membaca terjemahan ini, saudara akan menemukan the loving kindness dan the truth. Allah yang memiliki sifat loving kindness dan the truth. Di dalam bahasa Ibraninya, Chesed and Emet. Kita dapat melihat siapakah Allah itu. Siapakah Tuhan itu yang kita tujukan untuk kita naikkan syukur kita kepadanya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kata Chesed dapat kita kenali dengan agape di dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang dapat kita kenali adalah Allah yang memiliki sifat Chesed and Emet. Artinya memiliki loving kindness dan kebenaran. Siapakah kebenaran tersebut? Dan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Begitu kayanya kalau kita begitu menggali kebenaran firman Tuhan dan tidak diragukan lagi. Daud mengangkat tangannya kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Chesed and Emet merupakan satu kesatuan. Kalimat yang merupakan salah satu dari sifat Allah. Loving kindness dan the truth. Kasih dan kesetiaan merupakan salah satu sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bahasa Ibrani-nya Allah dituliskan dengan kata Yod, Hei, Vav, dan Hei. Atau kita kenal sering sebutkan dengan Yehova, tapi di dalam bahasa sehari-hari orang Ibrani mengatakan dengan Adonai, karena keempat huruf tersebut adalah 4 huruf yang begitu sakralnya sehingga mereka menyebutkan dengan kata Adonai. Dan kita juga temukan terjemahan kurios di dalam bahasa Yunaninya yang artinya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. The one God, only Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Di dalam Filipi 2 ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kurios, Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga, Mazmur 138, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di dalam menunggu jawaban, Daud membutuhkan kesabaran. Daud membutuhkan ketekunan. Seakan-akan Tuhan tidak akan menjawab. Di manakah Tuhan? Membutuhkan kesabaran untuk sebuah jawaban doa. Sama seperti kita diajarkan untuk bersabar di dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Ayat yang ke-7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Raja Daud diluputkan dan diselamatkan. Dan hanya berharap kepada Allah saja. Bukan kepada kekuatan prajuritnya. Bukan kepada pengalamannya. Dan ketenarannya. Dan ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus semuanya yang berada di luar Jakarta sekalipun, kita mulai belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Baik itu susah,
baik itu senang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur. Bagaimana caranya mengekspresikan? Kita dapat mengangkat tangan kita. Kita dapat menaikkan puji-pujian kita. Kita dapat berteriak-teriak. Kita dapat memuji, berlompat-lompat kepada Tuhan yang hidup. Banyak 7 perkara yang diajarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya mengekspresikan rasa ucapan syukur kita kepada Allah yang hidup. Firman Tuhan di dalam Mazmur 138 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan, atas apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan kita. Janganlah kita terlalu sibuk dengan banyak urusan, kepentingan hidup kita, menikmati hidup. Itu baik, tetapi lebih baik kita duduk diam, mengangkat tangan kita, memuji-muji Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah hari Minggu ini merupakan hari yang luar biasa untuk kita dapat nikmati bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami. Bagaimana kami mengucap syukur. Bapa yang baik, Tuhan ajarkan kami di dalam segala perkara. Hendaknya kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan, berikan kami kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat. Kekasih Kristus, tinggallah di rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Biarlah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan hemat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.